Ya, begininya. Sudah terdengar suara anak belum di situ? Tidak ada suara? Sudah, Ustaz. Sudah. Ini anak nggak pakai ini nggak pakai mikrofon ya. Coba di ini biar lebih jelas. Jelas belum? Enggak. Sudah akhiri, Heru? Ya, jelas, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Khawatirin azani Allah wa iyyakum jami'an. Para hadirin hadirat mahasiswa mahasiswi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih beri kita nikmat begitu banyak ya. Iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, taufik hidayah sehingga kita masih insya Allah masih melaksanakan ibadah puasa pada bulan yang penuh berkah ini. Nah, harapan semoga Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan aktivitas di bulan yang penuh berkah ini dengan amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk nanti ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang kita bekalkan ini. Dan inilah sebaik-baik bekal kita nanti menuju Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah kalian sebaik-baik bekallah ketakwaan kepada Allah. Inilah bulan Ramadan, bulan yang kita dididik, ditempa untuk menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meraih ketakwaan dengan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabat yang mulia dan utama, yang semoga kita juga diberikan istiqamah di atas syariat tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kita ya kemudahan dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita keridhaan rahmatnya nanti pada hari kiamat untuk bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya sudah tahu hari ini pelajaran apa kita akan kaji? Siapa yang ingin jawab? Apa judulnya? Bangkit dari kefuturan, Ustaz. Bangkit dari kekufuran ya, bangkit dari futur atau bangkit dari kefuturan. Baik, ini bahasan ya, sebenarnya berat bahasan ini ya, karena memang futur nanti kita akan bahas juga, sama-sama kita ketahui bahwasanya dia suatu penyakit yang hanya menimpa justru orang yang aktif itu banyak ditimpa dengan penyakit seperti ini. Baik dia kalangan aktivis dakwah, thalibul ilmi dan yang lainnya. Baik, insya Allah kita akan bahas nanti beberapa pembahasan, ada poin yang kita siapkan insya Allah. Nanti pertama kita akan tahu dulu tentang definisi tarifnya secara logo dan bahasa, baru kemudian urgensi pembahasan futur. Catat aja ya, Anda nggak bisa nyiapin secara laptopnya nggak ada, jadi langsung aja. Nanti pembahasannya insya Allah pada waktu ya. Pertama definisi, yang kedua urgensi, pentingnya bahasan futur, yang ketiga orang yang terkena futur itu ada 3 golongan, siapa saja mereka dan bagaimana keadaannya. Keempat pembagian futur, yang kelima fenomena futur, keenam sebab-sebab futur, dan yang ketujuh terakhir adalah obat daripada futur itu sendiri. Baik. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu definisi at-ta'rif. Apa itu futur ya? Lugatan secara bahasa dia adalah sakanun ba'da hiddah. Ya, tenang, berhenti setelah tajam, kuat. Walana ba'da syiddah, dan halus setelah atau lembut setelah kasar. Setelah syiddah itu setelah kuat ya.
Jadi dia lawan. Darinya dia berhenti setelah dia bergerak, kemudian dia lambat setelah dia kuat. Nah, ini lawan daripada kata ya secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah daun yumkinu ayyusiba ba'dun nas adnahu al-kasal wa tarahi wa tabatu wa alahu al-inqita awis sukuni al-inqita awis sukun ba'dan nasyat ad-da'ib wal haraka al-mustamirrah. Sedangkan secara istilah futur itu adalah yaitu daun, dia itu adalah penyakit. Ya. Berarti kalau penyakit ya harus dihindari. Dia ada penyakit yang bisa menimpa sebagian manusia. Adnahu al-kasalu. Yang paling rendahnya tingkat futur itu adalah kasal, malas. Watarahi dan mengakhir-akhirkan, terlalu terlambat gitu kan. Watabatu itu lambat. Ya enggak cepat ya. Jadi malas-malasan, mengakhirkan, lambat. Wa alahu inqita awis sukun ba'dan nasyad. Dan yang paling tinggi adalah inqita, terputus atau berhenti dari beraktivitas, dari giat. Ya. Dengan kata lain kita disimpulkan bahwasanya dia adalah futur itu malas, lambat, setelah dia bersungguh-sungguh, setelah rajin dan setelah semangat. Ini adalah futur. Ya. Sudah catat sampai sini? Gitu ya. Kemudian yang kedua, pembahasan berikut adalah urgensi membahas masalah futur. Ini ada pentingnya juga kita bahas ini, supaya nanti mudah-mudahan dengan kita bahas, yang ini kita tahu nih celah-celah futur, bagaimana keadaan kita kalau kita sedang futur gitu kan, karena kita banyak futur ya sama semangat ya. Tapi di bulan Ramadan ini bulan bulan ketaatan ya, jangan sampai futur. Ini kalau kita futur di bulan ini, waduh sangat rugi besar. Tapi nantilah setelah di bulan ini selesai, apakah kita masih bisa mempertahankan amal-amal kita di bulan ini, atau bagaimana, atau futur, atau malah yang tadi inqita, yang paling parah itulah inqita dari beramal, memutuskan amalan, tidak beraktivitas, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Baik, sekarang kita bahas tentang masalah urgensi. Yang pertama adalah bahwasanya bahasa ini sangat penting karena yang pertama Allah mencela orang-orang munafik karena mereka bermalas-malasan dalam mengerjakan ibadah. Ya. Terutama masalah sholat. Jadi malas-malas ini termasuk bagian futur juga. Dan ini sifat orang-orang munafik ketika mereka disuruh untuk sholat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya surat Taubah ayat 54. Wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka itu orang-orang munafik itu tidaklah sholat illa wa hum kusala kecuali dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidak pula mereka itu menginfakkan harta mereka illa wa hum karihun kecuali dalam rasa enggan atau terpaksa. Jadi ini penting. Dan kita melihat ini bahwasanya kondisi ketika ada rasa malas pada diri kita dalam ibadah kepada Allah, sholat gitu misalkan, maka ataupun yang lain berinfak juga demikian, karena orang munafik itu berinfak sangat enggan dan terpaksa mereka ini. Itu orang-orang yang punya kecukupan ya, rezeki dari Allah. Tidaklah mereka sholat kecuali dalam keadaan malas. Ya, maka orang-orang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya futur dalam beribadah, malas dalam beribadah, ini merupakan celaan. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk bagian daripada sifat-sifat kemunafikan. Baik. Ya, urgensinya adalah Allah itu menyuruh kita untuk menghindari futur dan membuang jauh-jauh rasa malas, bahkan harus bersegera berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Jadi buang rasa malas dan bersegera untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Ini beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang beriman dia harus musyawarah, harus bersegera wal musabaqah dan berlomba-lomba fil khairat dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, Allah menyebutkan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Artinya bermunafasah, saling mendahului dalam amal akhirat. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan surah Al-Imran ayat 133.
Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfirah, menuju ampunan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannah, dan juga bersegera kepada surga, arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi ciri orang-orang yang beriman, yang bertakwa, mereka itu musara'ah, al-isra' fil khair, yaitu bersegera melakukan amal kebaikan, ya, bersegera untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk melakukan amal-amal ketaatan yang bisa membawa kepada ketakwaan, yang dengannya Allah akan memberikan surga buat mereka. Jadi ini penting. Jadi kita harus bersemangat dalam beribadah, ya, sebagaimana Allah perintahkan, dan merupakan sifat daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa di sini, ya, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu mereka adalah bersegera dalam meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ketaatan. Baik, yang kemudian ketiga adalah pentingnya, ya, bahasan ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri telah berlindung dari sifat malas. Dan tentulah Rasulullah tidaklah berlindung terhadap sesuatu kecuali itu sangat buruk. Ya. Dan banyak kita dapatkan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau yang berlindung daripada sifat atau rasa malas ini. Banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis muttafaqun alaih, bahwasanya beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dan berlindung kepadamu minal jubn, daripada pengecut, wa a'udzubika minal haram, dan juga dari penyakit tua, pikun. Itu pikun berarti, ya. Wa a'udzubika minal bukhl, dan berlindung daripada sifat bakhil. Banyak datang riwayat dengan yang berbeda. Ya, dari Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam, bahwasanya beliau mengatakan, aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, lemah. Ajiz itu artinya lemah, ya, lemah. Wal kasal, dan juga kasal, malas. Wal jubn, pengecut, dan bakhil. Wal bukhli, dan bakhil. Jadi intinya adalah ini kita harus ketahui mazhab ini, dan futur sendiri adalah sifat yang Rasulullah berlindung daripadanya, yaitu sifat malas. Paling tidak malas, ya, tidak putus, tapi ini malas juga Rasul berlindung, apalagi terputus dari amal ibadah. Baik, maka ketika Rasul berlindung pada satu perkara, itu menunjukkan perkara tersebut sangat buruk, ya. Yang keempat, bahwasanya futur bisa membawa seorang kepada penyimpangan, ya, bisa membawa kepada penyimpangan. Yang keempat, ya, tadinya dia soleh, dan kebanyakan orang, ya, lalu dia futur, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi dikala futur, sehingga dia cari obat yang lain, yang menyebabkan obat itu malah bukan untuk mengobati futurnya, bahkan malah menjadikan dia semakin jauh, semakin menyimpang. Ya. Kemudian juga yang kelima, futur itu juga nggak hanya menyerang orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, tapi semua manusia berpotensi untuk dijakiti oleh penyakit futur ini tanpa mengenal umur dan keadaan mereka. Baik orang yang muda, tua, ataupun juga ahli ibadah, ahli dakwah, ya, penuntut ilmu, para pengajar, laki-laki dan perempuan, orang sehat, orang sakit, orang takwa dan orang fasik, ya, semua kena penyakit ini. Bisa terjangkit, ada potensi untuk terkena penyakit ini, ya, futur ini. Kemudian yang keenam, ya,
bahwasanya risalah atau bahasan ini juga sangat dipentingkan pada mereka para penuntut ilmu tentunya, yang paling utama, dan juga para juru dakwah dan juga para pendidik, ya, karena mereka lah yang biasanya terjangkit penyakit ini. Ketika orang sudah menuntut ilmu, dia istiqomah, lalu dia sudah berusaha, lalu futur di tengahnya, ya maka dia butuh kepada obat daripada futur tersebut. Juru dakwah juga demikian, melihat medan dakwah begitu sulit dan seterusnya, banyak rintangannya. Kalau dia futur, dia akan tinggalkan dakwah. Para murabi juga demikian, para pendidik, para pengajar, ya, asatidzah kita. Kalau dia tidak bisa menyikapi masalah futur ini, maka dikhawatirkan ya tidak bisa mendidik peserta didiknya dengan baik. Maka dia akan meninggalkan ladang dakwah yang sebenarnya itu akan menjadi amal mereka, dari kebaikan yang akan mereka dapatkan terhadap orang-orang yang mereka ajarkan, ya, para murabi, para pendidik. Baik, ini pembahasan yang keberapa tadi? Berapa? Yang kedua, ya, urgensi membahas masalah futur. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian orang-orang yang terkena penyakit futur ada 3 golongan. Golongan yang pertama, ada orang yang setelah futur itu mereka terputus dari amalnya sama sekali, yaitu tarku syai' ba'dal mudawama alaihi bil kulliyah, secara total. Artinya dia ini dulunya rajin, ya, lalu futur datang kepada dirinya, lalu dia tinggalkan amal itu secara total. Ini berbahaya, ya. Ya, ini banyak juga yang masuk dalam ini. Banyak kan mereka lah di antara kaum muslimin, ya, ketika masuk bulan Ramadan, ya mereka berbondong-bondong salat malam sekarang. Selesai Ramadan, sudah nggak lagi salat malam. Ditinggalkan secara kuliah, secara keseluruhan. Kemudian di antara mereka juga ada yang rajin baca Al-Quran atau baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan selesai pula baca Al-Qurannya. Jadi juga ada sebagian yang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya Ramadan itu mengajarkan kita banyak-banyak ibadah. Kita bisa mampu di Ramadan ini soal puasa 30 hari. Itu artinya kita bisa mampu untuk menerapkan puasa sunnah Senin Kamis yang hanya sepekan 2 kali. Itu artinya kita bisa mampu ketika Ramadan ini bisa mengerjakan sholat qiyamul lail sebanyak ada yang 11 ataupun 23 rakaat. Itu artinya kita mampu meluangkan waktu untuk bisa sholat di malam hari, bangun di waktu sahur untuk sholat, ya, mengerjakan amalan ini, amalan sunnah, baik sholat ataupun yang lainnya. Jika kita mampu di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, kenapa setelah Ramadan berlalu pula kebiasaan yang baik kita lakukan ini? Sungguh orang seperti ini dicela oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Ya Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Dahulu dia sering salat malam, tetapi setelah itu dia meninggalkan salat malam. Ini dicela oleh Nabi SAW, orang yang biasa melakukan amalan sunnah, taatan lalu dia tinggalkan. Maka ini dicela. Yang kedua, golongan yang terus dalam keadaan lemah dan lamban, namun tidak sampai terputus dari amalnya. Kebanyakan orang-orang yang futur masuk golongan ini, ya, mungkin kita termasuk ini. Kita nggak meninggalkan, cuman ya kuantitasnya mungkin berbeda gitu kan. Kalau mungkin di bulan Ramadan kita bisa banyak baca Al-Quran, bisa 1 hari 3 juz, 5 juz, mungkin ada, ya, mungkin ada yang bisa seperti itu. Tapi di bulan Ramadan ya paling cuma 1 juz atau setengah juz, itu. Ya, tapi dia tidak memutuskan amalannya, hanya mungkin keadaannya ya jadi lamban, berkurang, ya, berkurang. Kemudian yang ketiga, golongan yang setelah futur mereka kembali lagi ke amalnya seperti dia kala. Ini sangat langka, sedikit sekali. Dia rajin, semangat, futur datang menimpa dirinya, dia kembali semangat lagi seperti dia kala. Waduh, masya Allah, ini sangat, ya, tekad, ya, kalau karena tekad yang membaca, karena mungkin ada faktor pendorong yang kita kembali bangkit kembali untuk, ya, mengatasi masa futurnya. Baik, ya, ini pembahasan yang ketiga, ya, tentang orang-orang yang terkena penyakit futur dari segi dia mengerjakan setelah futur atau tidak. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pembagian futur. Kita akan membaca. Yang pertama,
ya, malas dalam segala bentuk ketaatan disertai dengan rasa tidak suka pada ketaatan tersebut. Ya, malas melakukan ketaatan disertai dengan rasa tidak suka pada ketaatan itu. Dan inilah sifat orang-orang munafik sebagaimana disebutkan. Ya, mereka itu asalnya malas, tapi munafik di sini ya. Munafik itu ada munafik dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Ya, orang munafik asalnya mereka itu menyembunyikan iman kekufuran mereka, menampakkan keimanan. Asalnya mereka itu nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mereka takut lalu menampakkan keimanan pada mereka. Tapi Allah mengetahui. Allah menyebutkan tentang sifat mereka, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surat An-Nisa ayat 192. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka tidak menipu Allah. Bahwa khadi'un pada Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan keadaan malas. Yura'un, nah inilah dia sifatnya, mereka itu riya. An-nasa, kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanyalah sedikit sekali. Maka dari sini ya, bahwasanya orang yang futur disertai dengan tidak suka pada ketaatan yang dilakukan, maka itu adalah sifat orang-orang munafik. Ya. Kemudian juga Rasul menyebutkan tentang mereka keadaannya. Athqalu salati 'ala munafiqina salatul 'isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat Isya dan salat fajar. Jam 5 ntar ya, Mak. Ya. Sebentar ya, ntar ada yang dulu. Ya, sampai di mana tadi? Mohon maaf. Tentang berat salat untuk orang munafik ya. Bahwasanya mereka itu berat untuk melaksanakan salat Isya dan salat fajar. Lau ya'lamuna ma fihima. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, yaitu salat fajar, salat subuh dan salat Isya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka pasti akan mendatangi kedua salat tersebut walau habwa, meskipun dalam keadaan merangkak. Ini menyebutkan bahwasanya keutamaan salat ini sangat-sangat besar. Seandainya pun kita ya, kalaupun sakit, terus kita mengetahui pahala pada keduanya, kita nggak bisa jalani ke masjid kecuali dengan merangkak, maka pasti kita akan lakukan. Tentunya ini buat kaum laki-laki ya, bukan untuk perempuan. Perempuan punya keutamaan lagi untuk sholat di rumah mereka masing-masing. Baik. Ini yang pertama. Jadi orang yang futur terhadap suatu ibadah dan dia disertai dengan rasa tidak suka pada ibadah tersebut. Ya. Yang kedua, malas futur pada sebagian bentuk ketaatan dengan tidak disertai rasa tidak suka. Dia malas, tapi dia ya tidak disertai rasa tidak suka, jadi dia tetap suka. Masih ada rasa suka kepada ibadah tersebut. Dan ini kebanyakan daripada orang-orang kaum muslimin yang mereka jatuh kepada memperturutkan hawa nafsunya. Ketika azan subuh misalkan dipanggil hayya 'alas shalah, mereka bukan tidak benci sholat, tidak ya, cuma mereka malas saja. Ya, mereka malas untuk melakukannya. Enggak benci mereka itu, sebagian ya mereka enggak benci sholat. Tahu bahwasanya sholat adalah kewajiban, harus dilaksanakan, ditunaikan, dilaksanakan, ya. Akan tetapi mereka rasa malas inilah yang menghalangi mereka. Karena apa? Mereka lebih memilih mempertuhan hawa nafsunya untuk tidur daripada bangun memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, malas futur disebabkan oleh faktor fisik, bukan karena hatinya, ya. Karena fisik yang menghalangi dia untuk melaksanakan amal ketaatan, bukan karena hati, dia nggak benci, dia juga suka, cuman karena fisiknya yang terbatas, maka ketaatan pun juga ya dilakukan terbatas. Ya.
Ini ada sebagian orang. Makanya ketika kita diberikan nikmat fisik berupa sempurna, segala macam, kita bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang, mohon maaf, gitu, fisiknya kurang, maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara ya beribadah kepadanya. Tentunya nanti pun juga banyak alar dan alar rintangan ya ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak ya kita melihat bahwasanya banyak orang yang ingin sholat berdiri karena mereka tidak mampu berdiri. Banyak ingin yang baca Al-Quran, tapi mereka mungkin lisan mereka bisu dan seterusnya, sehingga tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Maka ini ya kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, dan Allah berikan keutamaan pada sebagian yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah futur disebabkan karena yang dirasakan oleh seorang di sebagian hari-harinya saja. Dia tidak futur selalu, tapi hanya sebagian harinya. Ya, ini futurnya para sahabat mereka, dan juga kita mungkin sebagai orang-orang yang ketika kita bersama Ustaz mendengarkan kajian, kita semangat. Tapi ketika pulang ke rumah, udah hilang semua tuh. Sebagaimana hadis Anzalah menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Sahih Imam Muslim dari Hanzalah Al-Asadi bahwasanya beliau mengatakan ya Hanzalah Al-Asadi seorang sahabat Nabi SAW, dia mengatakan dalam mengkisahkan tentang masalahnya ini, laqini Abu Bakar, ya Abu Bakar menemuiku. Faqala, maka dia mengatakan, Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana keadaan wahai Hanzalah? Qala, aku mengatakan, qultu, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Subhanallah. Jadi para sahabat itu begitu, melihat ada ketaatan yang tidak bisa dilaksanakan, ini orang munafik ya. Dia mencela diri sendiri ya. Nafaqa Hanzalah, ya, Hanzalah telah munafik. Qala, maka Abu Bakar heran, subhanallah, maha suci Allah. Maka apa yang kau katakan? Qala, qultu, dia mengatakan, qultu nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wa dhai'at fa nasina katsiran. Bagaimana tidak, itu kata beliau. Bagaimana kau mengatakan bahwasanya kau munafik, oleh Hanzalah, kata Abu Bakar. Maka ya Hanzalah menegaskan, bagaimana tidak keadaan kita ketika di sisi Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan tentang perkara neraka dan surga, sehingga ka'anna ra'yu ain, sehingga kita bisa seolah-olah kita melihat surga dan hal itu dengan mata kepala kita sendiri. Ya, dijelaskan oleh Nabi tentang sifat surga dan neraka, kita melihat benar-benar seolah-olah seperti itu, kata Hanzalah. Tapi ketika kita keluar dari sisi Nabi SAW, afasnal azwaj, ya, kita sibuk lagi dengan istri kita, wa aulada, dan juga anak-anak kita, wa dhai'at, dan juga sesuatu yang melalaikan, menyia-nyiakan, fanasina katsiran, sehingga kita ya lupa, banyak lupanya. Ya, kita dibuat lupa ya dari apa yang telah kita dapatkan Nabi SAW. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, fa wallahi ana lanal qamithlah haja. Demi Allah, kata Abu Bakar juga, fa wallahi, demi Allah, inna lanal qamithlah. Aku juga demikian menemui hal itu seperti kau keadaannya. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah SAW. Maka aku pun Abu Bakar pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah. Aku katakan Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Qala Rasulullah, wa ma dzaka, apa keadaanmu ya Hanzalah? Qultu ya Rasulullah, nakuna indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Wahai Rasulullah, ketika kami ada di sisimu dan engkau menyebutkan tentang masalah surga dan neraka, ya seolah-olah kami melihat kepala kami. Fa idza kharajna min indak, tapi ketika kami keluar ya berpisah denganmu, afasnal azwaj, kami disibukkan dengan istri-istri anak-anak kami dan juga hal yang melalaikan. Fanasina katsiran, sehingga kami banyak lupa. Maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku pada tangannya. In law tadumuna ala ma takunu indi wa fi dzikri, seandainya engkau selalu merutinkan apa yang sebagaimana keadaanmu ketika berada di sisiku dan dalam keadaan terus berzikir, la safa'atkumul malaika, niscaya pasti malaikat akan menyalamimu.
ala furushikum wa fi turuqikum. Baik ketika engkau di tempat tidurmu ataupun di jalan-jalan kalian. Walakin ya andala sa'atan. Akan tapi wa andala sa'atan. Ada masanya. Ada masanya semangat, ada masanya turun. Ada masanya semangat, ada masanya turun. Salah samarat beliau menyebutkan hal ini 3 kali. Jadi ini ya futurnya sebagian para sahabat ya ketika mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semangat. Tapi ketika berpisah dengan Nabi udah lupa lagi tuh. Ya sebagaimana kita. Ya sebagaimana kita ketika kita dalam majelis ilmu semangat kita untuk mengamalkannya. Keluar dari majelis ilmu, waduh sudah pikirannya dan lagi. Dan lupa lagi banyak lupanya. Ya seperti itu. Sebelumnya suara anak jelas atau tidak nih? Ada tukang-tukang ini lewat segala macam. Jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik, kalau begitu belakang. Baik, ini pembagian futur. Ya. Bahasan yang ke-4. Kemudian yang kelima, fenomena futur, mazahir al-futur. Ditulis ya. Ntar Anda tanya lagi, lupa juga ntar. Kita singkat aja lah karena waktu terbatas juga. Ya. Yang pertama adalah sini juga banyak sekali didapatkan, tapi kita akan sebutkan yang yang penting-penting saja. Yang pertama adalah fenomena futur terlihat yang kita saksikan bahwasanya terjadi pada diri kita, mungkin juga orang-orang lah, diri kita aja mungkin. Ya, bahwasanya kita merasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang masih ada sebagian kaum muslimin ya ketika beribadah mereka melaksanakannya dengan malas. Dan ini banyak terjadi ya. Karena sungguhnya malas ini sifat orang munafik tadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nampak ya seorang itu harus bergerak untuk kebaikan. Malas itu mager ya, malas gerak. Malas begini, malas begitu, malas baca Al-Qur'an, malas menuntut ilmu, malas murojaah, malas mengulang pelajaran, ini malas juga. Ya, sebenarnya seorang mukmin itu dia bergerak mestinya. Berkata seorang syair, likulli ila sya'wil aula harakatun. Likulli ila sya'wil aula harakatun, walakin aziz fir rijali thabatun. Setiap orang yang mempunyai semangat yang tinggi, ya, cita-cita yang mulia, harokat pasti dia bergerak, melakukan aksi. Akan tapi orang yang lemah, kerijal dalam kalangan orang laki-laki, sahabatin dia tetap diam. Jadi ya penyakit mager itu, ya diam itu menyebabkan kita nggak bisa berpotensi maksimalkan potensi yang kita bisa lakukan gitu. Tapi tadi ya ada saatnya. Tapi kebanyakan malas ya ini berbahaya juga. Berbahaya. Kemudian mazahir yang berikutnya adalah fenomena berikutnya adalah al-istihtar bil amanah wa adamil isti'ar al-isti'syar al-mas'uliyah disebut bahasanya. Yaitu menyia-nyiakan amanah dan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban ya. Wa adami isti'syar al-mas'uliyah, tidak punya rasa tanggung jawab. Wa ahamul amanat wa a'zamul mas'uliyat ad-da'wa ila Allah. Dan yang amanah yang paling penting dan juga tanggung jawab yang paling besar adalah ad-da'wa ila Allah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi, dakwah ini bukan hanya tugas para dai, ya, bukan para dai. Setiap kita punya dakwah. Berusaha untuk berdakwah. Dakwah ini akan memberikan manfaat kepada kita nantinya. Ya, yang Allah menyebutkan kuntum khairu ummah ukhrijat ila nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Sifatnya orang terbaik itu adalah memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Ya. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ya berdakwah. Yang dengan dakwah itu kita akan berikan manfaat. Ya man da'a ila hudan falahu mithlu ajri
mislu ajri fa'ilih wa muslimun aw kama qala sallallahu. Siapa yang berdoa atau mengajak kepada orang lain kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya ya fa'ala seperti orang yang mengerjakannya. Maka kita bersemangat, mempunyai tanggung jawab. Ya semampu kita. Kita nggak dituntut berdakwah di podium, di atas majelis di atas podium atau di depan umum, enggak. Apa yang kita mampu dengan menyebarkan informasi dakwah atau menyebarkan poster-poster bermanfaat yang bisa mengingatkan orang kepada kebaikan agar mereka kembali semangat dalam beribadah kepada Allah, ini adalah dakwah juga. Maka ketika kita nggak punya tanggung jawab ini akan futur lah, akan tersebar futur pada diri kita juga pada orang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tarku syai' badal mudawama alaihi aw adami fi'lihi bil kaifiyah al matlubah, yaitu meninggalkan sesuatu setelah merutinkannya atau meninggalkan kata tadi ya, ini bagian dari orang, yaitu dia pertama dia rajin mengerjakan amalan yang dia sudah rutinkan lalu ditinggalkan, baik secara kuliah ini berbahaya atau asal-asalan tanpa metode cara yang dituntut, ya, tanpa adanya au fi'luhu atau dia mengerjakannya ma'ada min raghbati fi, tanpa adanya rogbah, semangat ya untuk mengerjakannya, ya sebagai rutinnya saja, tidak didahului dengan semangat. Mungkin karena faktor yang lain. Jadi orang ketika dia semangat itu kadang karena tahu ilmunya, maka nanti ada faktor pendorong obat daripada futur itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah dia banyak menyia-nyiakan waktu. Wa adamul istifadati minhu, dan juga dia tidak mengambil manfaat dari waktu tersebut. Karena waktu inilah ra'sul mal lil muslim, bukan ra'sul mal, tapi ra'sul ya modal lah. Ya Rasul itu kan modal. Waktu itu modal bagi seorang muslim. Ketika dia menyiapkan waktunya, maka ya modalnya akan hilang, rugilah dia. Ya, waktu di masa kita ini muda, masa sempit, masa senggang, masa sehat, inilah waktu. Yang ini akan diminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan waktu itu adalah nikmat, ya. Nikmat. Kemudian mazahir, fenomena berikutnya adalah at-taswib wa ta'jil. Taswib, saufa, saya akan. Dan ta'jil juga lambatkan, entarlah. Nah ini. Fi ma yumkinu ada'uhu fi yaumin yuf'alu fi usbu' bal fi syahr. Pada perakara atau amalan yang memang sebenarnya mampu dilakukan untuk satu hari gitu kan. Ini pekerjaan ini sebenarnya bisa dikerjakan selama satu hari doang gitu kan. Tapi karena adanya taswib, besok aja ada apa? Jadilah itu pekerjaan seminggu. Bahkan fi syahr, sebulan baru kelar gitu kan. Kenapa? Dia nggak bersegera. Ya, ada amalan kewajiban, dia pikir ini pikir itu, tugas segala macamnya. Ya, tapi di atas nanti aja, sehingga yang tadinya amalan itu bisa dikerjakan dalam waktu sehari, bisa sampai seminggu bahkan sebulan, bahkan nggak dikerjakan sama sekali. Itu fenomena futur juga ya, yang nampak pada kita mahasiswi semuanya seperti itu. Ya, tugas besok akhirnya tidak dikerjakan. Ya. Kemudian juga dhaful masyair ad-diniyah tijaha ma yu'dithul muslimin. Lemahnya ya perasaan empati agamaan ya ketika menghadapi apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Wa ma yaf'aluhu al-kuffar fi bilad muslimin, terhadap apa yang dikerjakan oleh orang kufar pada bagian kaum muslimin. Enggak masa bodoh gitu kan. Terjadi misalkan saudara kita yang di Palestina atau di Cina atau di Malaysia, di mana saja, di tempat-tempat yang mereka itu susah untuk untuk menjalankan ibadah kepada Allah, kita masa bodoh, berarti ini futur dalam diri kita, tidak ada rasa empati dalam masalah persaudaraan. Baik, orang yang tidak futur dia berusaha yang membantu saudaranya dengan segala doa. Allah Maha mengabulkan doa. Beri kebaikan jalan keluar buat mereka kaum muslimin yang mereka tidak bisa beribadah sebagaimana ibadah kita. Kita masih bisa, alhamdulillah. Salat tidak ada yang menentang, puasa bisa menjalankan. Tapi sebagian kaum muslimin diintimidasi di negeri yang lain. Tidak bisa berpuasa, menjalankan salat dan seterusnya. Maka ini ya ketika kita merasakan tidak ada rasa empati pada hal ini, yaitu berarti futur menjangkit diri kita. Kemudian juga
Al-ihtiqar, ihtiqaru ta'at wal qurbat allati yaqum biha al-akharun. Menganggap remeh ketaatan dan kedekatan ya yang dilakukan oleh orang lain. Artinya ketika lihat orang bertaat, ya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada rasa ingin mengunggulinya dalam ketaatan. Wah, teman saya sudah hafal ini, surat ini, sudah bisa ini. Kenapa sih tidak bisa gitu? Jadi ketika orang dia merasa ya merendahkan, meremehkan, ya nggak merasa bahwasanya itu suatu yang istimewa dari taatan kebaikan yang orang lain lakukan, maka ya udah dia akan futur di situ. Tidak bisa melakukan hal sebagaimana dilakukan oleh orang lain dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan naudzubillah-nya dia meremehkan. Bisa apa kamu baru bisa itu doang? Enggak boleh. Ya, justru ketika kita melihat teman kita bisa ini, bisa itu, ya Allah berikan kemudahan padanya, maka kita pun berusaha. Ya, sehingga timbul semangat untuk bisa minimal bisa menyamainya lah. Ya, seperti semangatnya mereka dalam berusaha. Baik. Kasratul i'tizar wa tarahub minal amal. Ya banyak minta uzur, bahkan pergi daripada pekerjaan itu sendiri. Izin Ustaz, begini, begitu, begini, begitu. Bahkan dia kabur, nggak mau ada tanggung jawab, nggak mau menyelesaikan tugas. Ini juga termasuk bagian daripada ya fenomena fitrah terjadi. Kemudian istisgharu adzunub, menganggap ringan dosa-dosa, ya. Wa adamil mubalah bi fi'il munkarat, juga tidak adanya lepas diri daripada perbuatan munkarat, perbuatan yang mungkar. Ya, ini bisa menyebabkan seorang kepada perbuatan futur tersebut, menganggap dosa-dosa kecil, meremehkan dosa. Tarkul amri bil ma'rufi wa nahyil munkar, demikian pula meninggalkan amal ma'ruf dan munkar, ya, maka ini juga bisa menyebabkan futur atau fenomena futur yang terjadi di tengah-tengah kita lah kaum muslimin, meninggalkan amal ma'ruf dan munkar. Ini fenomena futur yang terjadi. Kemudian ada adamul ghadab indama tuntahaku hurmatullah. Adanya rasa marah ketika di kehormatan Allah itu diinjak-injak atau dilanggar haraman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa dalam hatinya. Padahal seorang muslim ketika melakukan kemungkaran disuruh untuk berupaya dengan falyughayyirhu bil biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia enggak mampu dengan lisannya, ya fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia enggak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lamanya keimanan. Maka bagi kita ketika ada kemungkaran yang minimal kita ingkari dengan hati kita, bodoh, marah, nggak senang, ya udah, gitu ya. Bukan malah ya bersenang-senang. Kemudian tarku talabul ilmi wa tarku durusil ulama wal qana'atu bi tahsil qalil min al-ilm. Meninggalkan menuntut ilmu dan meninggalkan belajar bersama para ulama, dan juga al-qana'ah, merasa cukup bi tahsil qalil min ilmi, dengan meraih ilmu yang sedikit. Ini dia. Ya, jadi fenomena seperti ini kita ini cukup ya. Ya udahlah, saya bisa ini aja. Nggak harus tinggi-tinggi ilmunya, nggak bisa. Ya dia harus berusaha untuk ya meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Al-qanaah itu dalam masalah rezeki, karunia Allah, qanaah cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah ilmu, ya dia berusaha untuk lebih banyak mencari, hirs, bersemangat, bahkan dia berpacu, berlomba-lomba gitu. Berpacu dan berlomba-lomba. Baik, ada waktu 3 menit lagi ya, insya Allah. Kemudian bahasan berikutnya sebab-sebab futur. Bukan singkat aja lah. Sebabnya adalah cinta dunia, al-wahn, ya. Terus menyebutkan hubud dunia wa karahiyatul maut. Rawi Abu Daud, disahkan Al-Albani. Kebanyakan kita ini sebab futur itu terjadi karena apa? Cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Ya, lebih mengutamakan wa asal hayatid dunya, bal tu'thiruna al-hayatid dunya, bahkan kalian itu lebih cinta kepada, mengutamakan kepada kehidupan dunia, sehingga ya malas untuk kehidupan akhirat, dan juga benci kepada kematian. Kemudian yang berikutnya adalah ihdarul waqt al-thamin fi ziyarat wa fudulil mubahat. Banyak menghabiskan waktu yang berharganya untuk ziarah, ya, jalan-jalan doang, kunjung-kunjung doang, wa fudulil mubahat, dan juga berlebih-lebihan dalam masalah hal yang mubah, ya, baik dalam masalah pakaian, penampilan, kendaraan. Ini dia, walaupun sebenarnya ini ada boleh, tapi dia berlebih-lebihan dalam masalah ini.
ya jalan-jalan ke sana ke sini, traveling yang nggak ada manfaatnya, itu sehingga menghilangkan waktu yang berharganya. Ini juga sebab daripada kefuturan. Rasul sabda ni'matani maghbunun fihi makatsir minan nas as-sihhatu wal faragh rahul Bukhari. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dari kedua itu, yaitu as-sihhah, sehat, dan waktu luang. Sehatnya dia gunakan untuk yang lain, wal faragh, waktu luangnya juga untuk yang lain, bukan untuk ketaatan kepada Allah menambah kebaikannya. Kemudian yang ketiga al-ajzu wal kasal, lemah dan malas. Ya, ini juga penyakit. Maka Nabi SAW berlindung kepada lemah dan malas. Maka sebab futur itu karena memang malas dan lemah, ya, enggak bersemangat dalam kebaikan. Dalam menginstruksikan ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah. Ya, bersemangatlah ala ma yanfa'uk terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Wasta'in wa la ta'jaz, dan jangan engkau merasa malas, lemah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kau merasa lemah. Inilah perintah Nabi, motivasi untuk selalu berbuat bersemangat dalam hal yang positif, yang baik, ya, dalam urusan kita. Terlebih dalam urusan akhirat tentunya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-ghaflah, lalai banyak ini. Sering-sering lalai. Ya. Allah menyebutkan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia, ya, perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Hari kiamat telah dekat, bersamaan dengan itu kita masih lalai untuk mempersiapkan hari kiamat tersebut. Yang minimal, ya, kiamat kecil yaitu al-maut, kematian. Bahwasanya kita akan mendapat kematian, tapi kita masih lalai dalam beramal. Kemudian at-taswif wa tamanni, ya, menunda-nunda dan berangan-angan, panjang angan-angannya. Sebabnya ya, entarlah, besoklah, sok, entar besok. Itu penyakit kita. Entar besok. Wa tamanni, tapi angan-angannya sangat panjang, tinggi, ya. Ya. Ya, maka at-taswif, at-tamanni, ini sebab seorang itu bisa futur. Kemudian yang keenam, musahabatu man taghashahul futur wa raqadat bihi himatuh. Bermusahabah, itu bersahabat dengan orang-orang yang terjangkit penyakit futur ini dan lemah himmahnya, semangatnya. Bertemu dengan orang-orang yang tidak punya semangat, dengan orang-orang yang futur, ya udah jadi futur dia, yang nongkrong lagi, duduk lagi, ya akhirnya bukan malah baik futurnya, malah semakin jauh dan bahkan alhamdulillah sampai tadi menghilangkan berhenti dari mengerjakan amal-amal kebaikan. Kenapa? Salah dia ini bergaul dengan teman. Karena Nabi menyebutkan bahwasanya innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su ka'amiliz niski wa nafikhil qir. Sesungguhnya pertemuan orang teman duduk itu yang soleh dan yang buruk seperti teman duduknya, ya, orang penjual minyak wangi dengan teman duduk seperti penjual nafikhil qir, itu pandai besi. Ya, kalau kita bertemu dengan orang penjual minyak wangi baik, ya maka ini kita akan dapat kebaikannya. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang buruk, ya, seperti pandai besi, tapi ini bukan hakiki, ya. Bukan berarti itu pandai besi itu buruk, tidak. Tapi ini hanya permisalan saja. Minimal kalau kita bertemu dengan orang minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya atau mencium daripada baunya, harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang pandai besi, ya, walaupun dia tidak bisa membakar kita bajunya, itu kita mencium bau badannya tidak sedap, gitu, dengan keringatnya tentunya. Ya, di sini ma'ruf, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-inhiraf fi fahmil aqidah, menyimpang dari pemahaman masalah akidah, ya, terutama dalam masalah la siyama fi masalah al-qada wal qadar, masalah takdir, ya. Wa adami tahqiq tawakkul 'ala Allah, dan tidak mewujudkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada yang benar. Ya, tentunya dengan qada yang benar dipahami, dia akan berusaha. Tidaklah kita kenyang kecuali setelah makan, maka kita berusaha makan akan kenyang, gitu. Sebagaimana tidaklah ilmu diraih kecuali dengan berusaha, maka dia akan berusaha mencari ilmu tersebut. Kan gitu. Jangan kita, kalau waktunya saya pintar, saya akan pintar. Karena Allah berikan saya bodoh, misalkan dia saya jadi bodoh, nggak bisa. Ya, ini pemahaman yang salah, keliru tentang masalah qada dan qadar.
Juga tawakalnya salah dalam memahami tawakal. Tawakal itu dengan usaha. Ya, sebagaimana Allah menyuruh Maryam dalam hamil yang tua. Ketika itu Allah huzzi ilaiki bidzin nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncangkan pohon kurma itu, niscaya dia akan menggugurkan kurma yang matang kepadamu. Padahal Maryam itu ketika itu dalam keadaan hamil yang sangat tua, ya lemah, boro-boro untuk menggoyangkan pohon kurma kan gitu, untuk menjatuhkannya. Tapi Allah perintahkan untuk berusaha dulu baru bertawakal dengan usaha. Mungkin tepak-tepak ya jatuh itu pohon kurma dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waduh, udah habis waktu aja ini, masya Allah. Masih banyak nih. Gimana akhi? Bukti semua. Bahasan apa yang belum? Obatnya belum malah ya. Ini baru sebab-sebab doang ya. Ini saja nggak cukup ini. Baik, aduh, ada lagi kita bahas ya, nggak apa-apa. Terakhir ya, sedikit kita bahas tentang masalah obat dari futur tersebut. Yang pertama adalah obatnya. Nanti kita akan jawab lah. Yaitu dari obat adalah ikhlas dan ilmu. Tapi bahwasanya ikhlas dan beramal itu motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan ilmu. Ketika kita berilmu, maka insya Allah mengetahui tentang seluk-beluk futur. Ya, kemudian datang dari mana dia, bagaimana cara mengatasinya. Ya, insya Allah itu bisa meminimalisir futur yang berlebihan gitu. Al-gulu wa tasyaddud wa tahmilu nafs ma la yutiq. Demikian juga ini gulu berlebih-lebihan, memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, yang tidak dimampui. Ya, ini juga jangan berlebihan. Kita ingin belajar misalkan harus semalam suntuk, enggak usah. Ya, ini menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah masuk ke sebuah masjid, ya Masjid Nabawi, masjidnya. Faidah hablun mamdudun, ketika itu dia lihat bahwasanya ada tali mamdud itu panjang ya. Baina syaratain di antara dua tiang ada tali panjang. Mahadul habl apa tali ini? Kalau ada aulun li Zainab, ini tali punya Zainab. Faidah fatarat ta'allaqat. Kalau dia futur, dia capek, dia lemah, dia akan bergantung di tali itu. Sebenarnya bisa berdiri dalam salatnya. Faqala Nabi SAW, la, tidak. Hulluhu, ya lepaskan tali itu, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah sekalian salat itu, seseorang akan salat pada saat dia rajinnya. Faidah fatarat, kalau dia futur, dia duduk gitu. Dia akan salat, tapi kalau dia misalkan dia futur, dia enggak lemah, kurang semangat, kurang sehat gitu kan, dia boleh salat sambil duduk, muttafaqun alaih. Jadi kita nggak boleh membukakan diri pada perkara yang tidak kita mampu. Kemudian irada al-akhirah wa ajal humum aiman wa idan, ya. Tujuannya adalah akhirat dan hanya menjadikan akhir sebagai satu tujuan saja. Ingin kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Tentunya di akhirat, ya. Kemudian kasratu dzikril maut, memperbanyak kematian. Kemudian yang keempat doa, ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga sering berdoa ya untuk terhindar daripada ini. Allahumma inni a'udzubika tadi kan, a'udzubika minal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubni wal bukhli. Berlindung kepada Allah dari perkara-perkara tersebut. Taib, ada waktu tinggalan 3 detik lah. Cukup saja sampai sini pembahasannya. Ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Mungkin ada waktu. Dibacakan saja, Anda nggak bisa baca ini. Tolong dibacakan pertanyaannya. Nah, Ustadz, Bismillah, bertanya, sebagai penuntut ilmu, kadang semangat belajar menurun. Bagaimana menyikapi rasa malas saat belajar? Apakah melawan rasa malas dengan memaksa diri terus belajar, meski merasa berat, atau meninggalkan belajar sementara waktu dan menunggu semangat lagi? Bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Ya ini saya bilang tadi bahwasanya penyakit ini banyak terjangkit kepada para thalibul ilmu, penuntut ilmu ya. Maka terkadang manusia itu semangat ada masanya dan pasti setelah masa semangat akan futur kembali. Kita bukan malaikat yang mereka beribadah kepada Allah la yafturun, enggak pernah berputus-putus, enggak pernah futur. Tapi ada masanya. Dan kita punya hak. Ya, mata kita punya hak ya untuk istirahat, tubuh kita punya hak istirahat.
Ya, tapi paling tidak dalam futur ketika kita dalam menuntut ilmu tidak meninggalkan secara kuliah setelah kuliahan. Ya mungkin hari ini kita bisa baca misalkan berapa halaman, biasanya semangat misalkan 10 halaman. Lagi nggak semangat ya udah baca misalkan 2 halaman atau 3 halaman. Hari ini kita menghafal misalkan biasanya 1 halaman gitu kan. Karena kita futur dikarenakan karena badan lelah, fisik kita kurang ini, makanya ditinggalkan sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Nanti ketika semangat lagi, ya berusaha lagi untuk mengejar apa yang tertinggal. Jadi seperti itu, jangan tinggalkan secara keseluruhan. Allah Ta'ala alam. Baik, silakan. Dipahami ini jawabannya? Ada lagi? Tinggal 2 menit kurang lebih. Sudah ya? Berarti alhamdulillah sudah sempat tuh waktu 1 jam kita bahas masalah ini, walaupun nanti ada pembahasan yang belum tuntas juga ya. Tapi minimal dari tadi kita bahas, kita sudah mengetahui secara umum ya tentang futur itu sendiri, pembagiannya dan sebab-sebabnya serta obat daripada futur. Yang mungkin kita juga sudah mengetahui gitu kan, ada pada diri kita masing-masing berbeda cara mengatasi futur pada dirinya. Ya, selama itu futurnya dalam kembali kepada ini agama, maka dia tidak mengapa. Kan tapi kalau dia futurnya malah kepada kemaksiatan, ini yang berbahaya, ini yang berbahaya. Baik, kalau memang tidak ada maka kita cukupkan saja. Ya. Terakhir saya sebutkan sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyebutkan riwayat Imam Ahmad, Baihaqi disahihkan Al-Albani rahimahullah taala. Inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirrah, masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu pasti ada futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, maka siapa yang futurnya itu kepada sunnahku, ketika dia futur dia cenderung kepada sunnahku, faqad ihtada, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tapi siapa futurnya bukan kepada sunnahku, ya dia malah berpaling dari sunnah, artinya pekerjaan-pekerjaan yang buruk, yang jelek, kemaksiatan dan seterusnya, futurnya ke situ, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Ini ya, jadi memang ada masa-masanya harus kita menyembuhkan, ada masa semangat, ada masa futur. Tapi ketika futur, harus mengetahui, ya hendaklah dia tetap berada dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam kebaikan, ya, itu. Taib, kurang dan lebih yang mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi yang taib, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semangat dalam mengisi bulan Ramadan ini untuk maksimal mungkin, dan juga diberikan pertolongan kita untuk ya senantiasa bisa mengamalkan apa yang kita rutinkan di bulan Ramadan ini, di bulan ketaatan ini setelah Ramadan berakhir. Jadi kan hamba-hamba Allah yang takwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan diterima semua ibadah kita dan berikan pertolongan dalam melaksanakan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Baik, kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam jazakumullah.